Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Wah, selamat hari Minggu. Bang Arga ucapkan kepada kita semua yang mengikuti ibadah hari ini sungguh luar biasa ya. Tidak pernah lupa bahwa hari ini kita memanjatkan puji dan syukur bahwasanya kita sudah diberi berkat loh selama ini ya. Kita tetap sehat, kita tetap kuat, dan saatnya kita akan beribadah nantinya. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan adik-adik ya. Walaupun ibadah tetap di rumah, tapi semangatnya tetap 1000% buat Tuhan Yesus. Karena kita anak-anak Kristen pastinya sukacita penuh ada di dalam hati kita. Dan saatnya kita akan beribadah. Sebelumnya di sini masih ditemani oleh Bang Arga, ada Bang Rublen. Halo. Ada Bang Itra. Halo. Ada Kak Hileri. Halo. Dan ada Kak Alicia. Halo. Ya, luar biasa sekali adik-adik, kita masih bisa berkumpul ya. Dan abang mau sapa dulu adik-adik abang yang ada dimanapun berada. Senyumannya berikan yang luar biasa. Kalau boleh berdiri dulu semua ya. Kita mau mengatakan Shalom adik-adik. Shalom kakak. Shalom abang. Shalom papa. Shalom mama. Shalom adik. Dan yang terutama dan tidak boleh lupa kita mengucapkan shalom kepada Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang luar biasa ya. Semangatnya mantap. Dan abang yakin siapa yang sudah berdoa tadi pagi, sudah baca firman Tuhan satu ayat, minimal satu ayat, mau ditambah banyak juga makin bagus. Ya berarti tenaganya makin terisi lagi karena sudah berdoa tadi pagi. Abang mau tanya kabarnya. Apa kabar adik-adik? Baik-baik. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Mantap adik-adik abang ya. Gitu dong, semangat ya luar biasa. Pastinya udah sikat gigi ya. Oke, kalau begitu adik-adiknya kita mau mempersiapkan apa saja ini Bang Rublen? Kitab suci. Kita suci Bang Kak Hileri. Jangan lupa persembahannya teman-teman. Kak Alicia. Bangun tidur pakai rapi, jangan lupa sapa papa mama ya teman-teman. Mitra. Tidak. Tidak lupa saat teduh. Oke ya. Kita saat teduh sejenak adik-adik sebelum memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan selama ini yang diberikan kepada kami. Kami tetap kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Doa saat teduh, doa mengucap syukur adik-adik supaya kita tetap terjaga ya. Oke, kalau begitu adik-adik kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Sudah pakaian rapi, Alkitabnya sudah ada ya. Persembahan sudah disiapkan dan saatnya kita bangkit berdiri
kita mau berdoa pembuka dipimpin oleh Bang Yitra. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menjaga kami dari awal hingga akhir Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau menghapus semua dosa-dosa kami Tuhan yang telah kami perbuat kepada siapapun Tuhan. Kepada saudara kami Tuhan dan juga kepada orang tua kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menjaga kedua orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, abang mau tanya dulu bagaimana sekolahnya 1 minggu ini? Lancar? Walaupun masih Zoom ya, apa sudah ada yang tatap muka? Wah, tetap dijaga protokol kesehatannya ya adik-adik ya. Dan abang Arga yakin semua belajar itu pasti mengandalkan Tuhan Yesus ya. Sudah naik kelas, sudah pintar, itu harus kita ingat adalah kasih sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Maka dari itu anak-anak Tuhan setiap hari Minggu mengucap syukur lewat ibadah, lewat nyanyian, tarian. Dan kita akan berdiri menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan lewat lagu-lagu yang akan kita nyanyikan. Mari kita bernyanyi. Matahari sampai pada masuknya sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah Tuhan dipuji. Lebih semangat, katakan puji Tuhan. apa adik-adik? Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita mau bersukaria adik-adik, kita tunjukkan kita senang mendapat kasih Tuhan Yesus ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Wah, mari kita bersukaria. Luar biasa sekali adik-adik ya. Nampak banget nih sukacita Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati anak Kristen, luar biasa ya. Nah kalau begitu adik abang, kita sudah merasakan kasih sukacita di dalam hati kita. Biarlah kasih itu kita bagi kepada semua orang. Kita berikan sukacita lewat satu buah lagu kita ini juga kita akan naikkan kasih. Kasih
biasa ya adik-adik ya. Oke, kalau begitu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Amang Pendeta. Kita nyanyikan satu buah lagu firman Tuhan ku dengar. Ambil sikap berdoa ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong aku. Baiklah adik-adik, ambil sikap rapi, duduk, kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Allah Bapa Surgawi, Allah yang memanggil anak-anak Tuhan untuk tetap setia beribadah kepadamu. Pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya kasih-Mu menguduskan kami semua, sehingga kami layak menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan bagi kita adalah dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Nah, ini tentang apa ya? Jadi firman ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, jadi waktu itu kenapa sampai Yesus memberi makan 5.000 orang? Jadi ketika Yesus dan murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea ke Danau Tiberias. Nah, jadi di situ orang udah berbondong-bondong mengikut Yesus. Jadi Yesus dan murid-muridnya naik ke gunung. Nah, jadi orang banyak berbondong-bondong, dan pada saat itu sudah dekat hari Paskah ya, sehingga berkemungkinan ada perkumpulan orang Yahudi rame-rame. Ketika mau makan, rupanya Yesus juga bertanya sama Filipus. Kadang Yesus seperti itu ya, diuji murid-muridnya. Nah, gimana mau makan mereka? Nah, Filipus berpikir, waduh, beli makanan seharga 200 dinar, walaupun dibelah kecil-kecil, gak cukup. 200 dinar menurut Filipus kemampuan uang yang ada. Nah, pada saat itu ada Andreas, murid Yesus. Dia berkata, ada anak kecil membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah itu untuk mereka semua? Maka Yesus berkata, itu kan rerumputan itu di sekitar itu. Datang Yesus, suruhlah mereka duduk. Duduklah semua orang banyak. Bawalah 5 roti jelai dan 2 ikan. Maka Yesus mengucap syukur. Diangkatnya lah roti ini, berikut juga ikan. Setelah mengucap syukur, dibagi-baginya lah roti dan ikan itu. Apa yang terjadi? Yang hadir itu 5.000 orang.
makanlah mereka yang dibagikan Yesus ini. Sampai kenyang, bukan sekedar ya, sampai kenyang. Setelah itu Yesus berkata, kumpulkanlah makanan itu supaya jangan lebih. Artinya jangan sia-sia, dikumpulkanlah. Yang sisa dari yang dimakan itu terkumpullah 12 bakul. Nah, udah kenyang, malah lebih lagi. Nah, jadi seperti itulah Yesus mengadakan mujizat, maka orang banyak berkata, wah, dialah nabi yang akan datang itu. Rupanya Yesus tahu bahwa mereka mau memaksa Yesus menjadi raja. Tapi kan tujuan Yesus kan bukan mau pimpinan dunia. Dia mau menyelamatkan orang percaya seluruh dunia. Maka Yesus menyingkir. Nah, sekarang firman yang ada ini kira-kira apa artinya ya? Bayangkan anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Jadi kita mau berpikir sekarang dengan percaya kepada Yesus, segala sesuatu bisa dilakukan Yesus lebih dari yang kita pikirkan. Untuk firman ini ada anak yang membawa. Nah, sekarang anak-anak kami, apa yang kalian bawa? Nah, yang kalian bawa itu perlu untuk membantu orang lain, menolong orang lain. Apakah cukup? Nah, di sanalah Yesus berperan. Jadi setiap anak yang selalu mengucap syukur dan membawa untuk keperluan orang banyak, nah, Yesus akan melakukan mujizat. Siapakah anak-anak yang menyaksikan mujizat Yesus? Yang bisa membawa sesuatu yang berguna bagi orang lain. Lantas bertanya sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, apa contohnya anak-anak membawa sesuatu untuk kebutuhan orang lain? Kata-kata juga. Bisanya kita bawa kata-kata yang sangat berharga sama orang lain ya. Misalnya disapa Bapak sama Mama, selamat pagi Pak, selamat hari Minggu Ma. Itu seperti membawa sesuatu yang berharga. Baru berpikir, apa pikiran yang kita bawa? Nah, bagaimana bisa juga mengingatkan orang lain supaya beribadah? Kan kalian pasti ada WA masing-masing kan? Mungkin WA keluarga, WA kawan-kawan sekolah. Misalnya di WA, jangan lupa beribadah. Itu juga sama. Sedang membawa sesuatu yang berharga kan? Jadi kalau ada uang jajannya, ya lama-lama harus berpikir, ini uang jajannya nanti akan saya bagi sama orang yang membutuhkan. Nah, jadi sekarang anak-anak kami harus berhenti memikirkan dirinya sendiri. Janganlah selalu dirinya yang dipikirkan ya. Harus mulai memikirkan orang lain. Nah, itulah firman Tuhan bagi kita dan ayat hafalan. Nah, selalu kan ayat hafalan dihafal. Jangan lupa ya. Nah, ayat hafalan 2 Korintus 8 ayat 14. Kira-kira isinya apa? Nanti dihafal-hafal ya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, itulah ayat hafalan ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami memperoleh firman-Mu. Engkau yang melakukan mujizat
bahkan 5.000 orang bisa makan, dan lebih juga 12 bakul. Selain kenyang, malah berkelebihan. Kami memperoleh iman yang baru ketika kami ingin mau berbagi, ingin memikirkan orang lain. Hidup kami juga sungguh memperoleh mujizat. Segala keperluan kami percaya Tuhan yang selalu mencukupkan, bahkan melipat gandakan apa yang kau butuhkan. Jangan biarkan anak-anakmu khawatir, jangan biarkan para orang tua khawatir tentang apa yang akan mereka terima di dalam hidup ini. Tetapi arahkanlah kami semua setia mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sungguh luar biasa ya hari ini ya. Kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah yang dibawakan oleh Amang Pendeta kita. Mudah-mudahan kita dapat menerapkannya ke keseharian kita ya adik-adik ya. Itulah kita menjadi anak-anak Kristen, selalu berbagi sukacita, selalu senang terus ya. Walaupun sedih, tetapi tetap ingat Tuhan Yesus dan kita akan mengalami sukacita benar luar biasa adik-adik. Dan saatnya respon firman Tuhan. Temanya adalah 5 roti 2 ikan. Kita bernyanyi 5 roti dan 2 ikan. Kita semangat ya adik-adik ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang membaginya, yang makan 5.000 orang, sisa 12 ranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang membaginya, yang makan 5.000 orang, sisa 12 ranjang. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, dan kita mendengarkan pengantar persembahan dari Amang Pendeta. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Amin. Nah, ayo dikumpulkan persembahannya. Sudah semua? Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Allah kami yang senantiasa peduli terhadap hidup kami. Sungguh Tuhan selalu memberi dan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Dan persembahan ini juga adalah dari Tuhan, dan kami mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan. Terimalah Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi untuk persembahan kita.
Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia adalah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Halo, selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.